Mewakili provinsi sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara tentu merupakan hal prestasi bagi seluruh anak bangsa, tak terkecuali Nuraliah. Siswa asal Pasangkayu itu merupakan cadangan Paskibraka Putri perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di hari kemerdekaan tahun ini. Dia memang menjadi pilihan kedua di bawah Christina, siswa asal Kabupaten Mamasa. Namun sebuah peristiwa terjadi pada detik-detik keberangkatan kontingen Sulbar. Christina terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Mamuju. Artinya, siswi asal Mamasa itu batal berangkat dan tentunya utusan Paskibraka Putri perwakilan Sulbar bakal diwariskan kepada Nuraliah. Melalui permintaan keluarga, hasil PCR saya negatif. Sebab itu, saya berterima kasih kepada semua pihak yang membantu saya, pemerintah daerah, keluarga, dan netizen yang tidak henti-hentinya memberi support. Biarlah semua kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Anehnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat justru memberangkatkan siswi yang juga asal Mamasa, Anggi. Nuraliah pun harus gigit jari. Hal ini membuat keluarga Nuraliah geram. Pihak Dispora pun dianggap diskriminatif. Menurut ayah Nuraliah, Sukri, tidak pernah dikonfirmasi untuk berangkat ke Jakarta. Ia mengetahui informasi tersebut pada hari Selasa 27 Juli 2021. Pas jadwal keberangkatan mereka. Sukri mengaku siap melengkapi berkas administrasi termasuk hasil tes swab andai ada pemberitahuan dari pihak Dispora. Ia menyesalkan sikap provinsi yang tidak segera menghubungi dirinya, padahal Sukri menyebut anggota Paskibraka Sulbar baru berangkat tanggal 27 Juli tahun 2021 lalu. Hal ini justru bertentangan dengan pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar, Muhammad Hamzi, yang menyatakan kontingen Sulbar berangkat pada Sabtu 24 Juli 2021. Seandainya kami langsung diberitahu saat hasil tesnya Christina keluar, kami pasti bisa lengkapi berkas, toh masih ada jeda 2 hari. Kesal Sukri. Jadwal sebenarnya keberangkatan Paskibraka Sulbar itu diketahui Sukri dari oknum Dispora Sulbar sendiri. Dirinya sempat mencari tahu ke dinas kabupaten, baru mereka mengaku wakil putri positif COVID. Kemudian ia lanjut mengecek ke Provinsi Sulawesi Barat. Mereka pun bilang hari Selasa berangkat. Sukri pun menyikapi masalah ini secara serius. Dia mengaku sudah mengadukan masalah tersebut ke Ombudsman, termasuk memasukkan laporan di Polda Sulbar. Ia juga telah berkoordinasi dengan keluarga Christina untuk membongkar dugaan pemalsuan hasil tes swab yang menyatakan siswi asal Mamasa itu positif COVID-19. Christina tes di Mamuju hasilnya positif, setelah tes di Makassar malah negatif. Berarti ada indikasi di Mamuju itu dilakukan pemalsuan, yakinnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Muhammad Hamzi telah meminta kebijakan pusat untuk menunda keberangkatan Christina dan Arya hingga 1 minggu ke depan. Namun pihak Istana Negara menolak permintaan itu. Malahan sudah pelepasan Christina dan Arya oleh gubernur, tapi hasil tes swab keluar Sabtu 24 Juli. Sementara di pusat sudah dijadwal harus berangkat hari itu juga. Tiketnya pun sudah ada. Dispora pun berupaya mengonfirmasi cadangan Paskibraka Putri yang berasal dari Kabupaten Pasangkayu. Namun yang bersangkutan tak punya waktu lagi melengkapi berkas administrasi. Dispora Sulbar akhirnya memilih Anggi yang juga asal Mamasa sebagai pengganti Christina. Lanjut Hamzi menjelaskan, polemik batalnya anggota pasukan pengibar bendera pusaka asal Mamasa dan Majene, ia mengaku sempat berdebat dengan pihak pemerintah pusat terkait hal itu. Christina asal Kabupaten Mamasa dan Arya Maulana Mulia asal Majene sebelumnya terpilih mewakili Provinsi Sulbar sebagai anggota Paskibraka di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus mendatang. Namun, sehari sebelum mereka berangkat, keduanya terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab PCR laboratorium BPOM Mamuju. Alhasil, Christina dan Arya gagal berangkat ke ibu kota.
Dispora Sulbar pun bergerak cepat mencari pengganti. Andi Muhammad Juandi dari Kabupaten Polman dan Anggi dari Mamasalah yang akhirnya bertolak ke Jakarta. Hal ini sontak menjadi polemik di media sosial Facebook. Netizen menilai ada indikasi kecurangan terkait pembatalan keberangkatan Christina dan Arya. Kadispora Hamsi lantas membantah isu kecurangan tersebut. Saya pastikan tidak ada kong kali kong, bahkan saya sempat berdebat dengan orang pusat. Jakarta tidak mau mengerti, ungkap Hamsi dilansir dari Media Express Edi pada Rabu 28 Juli 2021. Ia menjelaskan, Dispora Sulbar sebelumnya meminta kebijakan pusat untuk menunda keberangkatan Christina dan Arya hingga 1 minggu ke depan. Anggi adalah urutan ketiga setelah Christina, dan dari Pasangkayu itu, ia kemudian telepon ke Mamasa saat itu. Ternyata peserta asal Mamasa sudah on the way ke Makassar. Ia langsung meminta tes swab agar bisa berangkat. Lanjut Hamsi memastikan tidak ada intervensi dalam perekrutan anggota Paskibraka. Apalagi ia sudah tekankan ke tim penilai, Polri, TNI, dan orang Dispora untuk tidak pilih kasih atau titip menitip. Mengenai nasib Christina dan Arya, Hamsi mengaku akan mengunjungi mereka. Bahkan pihaknya bakal meminta pusat agar memberikan sertifikat anggota Paskibraka kepada keduanya. Selain itu, Kadispora Sulbar juga berjanji akan membangun komunikasi dengan berbagai instansi guna menjamin masa depan Christina dan Arya. Kalau nantinya mau masuk ASN, Polri atau TNI bisa diprioritaskan lewat jalur prestasi, pungkasnya. Mereka adalah Arya Maulana Mulia dan Christina, pelajar asal Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa, itu sebenarnya berkesempatan merasakan atmosfer pengibaran bendera pusaka 17 Agustus mendatang. Miris bagi mereka. Keduanya dinyatakan positif corona sesaat setelah dilepas oleh Gubernur Sulawesi Barat Andi Alibal Masdar. Harapan bergabung dalam 70 anggota Paskibraka di Istana Merdeka pun harus pupus. Drama belum usai. Pengganti Christina dan Arya mesti segera ditentukan. Dalam berita acara, hasil keputusan tim seleksi Paskibraka tingkat nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021, pihak panitia sudah menetapkan 1 cadangan masing-masing untuk putra dan putri. Pengganti putra memang sudah sesuai hasil keputusan. Yang menjadi polemik adalah nama si pengganti putri. Dari berita acara keputusan yang ditandatangani tim seleksi, termasuk Kadispora Sulbar Hamsi, cadangan Paskibraka putri seharusnya Nuraliah dari Kabupaten Pasangkayu. Namun, pihak Dispora justru memberangkatkan nama lain. Anehnya lagi, pengganti Christina yang merupakan kolega dari Mamasa, Anggi, justru mendapat kabar baik. Itu saat dirinya sedang dalam perjalanan ke Makassar. Dispora hanya tinggal meminta hasil swab tes COVID-19 yang bersangkutan. Beragam spekulasi pun muncul. Apakah Anggi berangkat ke Makassar atas arahan pihak tertentu? Apakah saat berangkat Anggi sudah membawa perlengkapan sebagai anggota Paskibraka dan terbang ke Jakarta? Indikasi kecurangan tersebut memang dibantah habis-habisan oleh Kadispora Muhammad Hamsi. Saya pastikan tidak ada kong kali kong. Bahkan saya sempat berdebat dengan orang pusat. Jakarta tidak mau mengerti, ungkap Hamsi pada Rabu 28 Juli 2021 lalu. Bahkan lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi cadangan Paskibraka putri yang berasal dari Kabupaten Pasangkayu. Namun yang bersangkutan tak punya waktu lagi melengkapi berkas administrasi. Klarifikasi Kadispora Sulbar sebenarnya belum menjawab rasa penasaran publik. Pun keluarga Christina dan Nuralia, mereka merasa banyak hal janggal dalam proses tersebut. Perasaan janggal ini akhirnya berujung laporan kepada Ombudsman dan Polda Sulbar. Hasil swab PCR dan laboratorium BPOM Mamuju pun bakal diusut. Selain itu, kritikan juga dilayangkan Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Bambang. Lembaga asal Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa itu menilai ada perbedaan antara pernyataan Kadispora dan website Kemenpora. Rilis berita yang dikeluarkan oleh website Kemenpora sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kadispora, kata Ketua IPMB Ferdi Hidayat di Mamuju Kamis 29 Juli 2021. Dalam keterangan Kemenpora yang dirilis tanggal 27 Juli, Menpora Zainuddin Amalia mengatakan saat ini sudah ada 63 calon Paskibraka dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah berada di Cibubur, Jakarta Timur. Sementara masih ada 4 perwakilan lainnya masing-masing dari Provinsi Bangka Belitung, Aceh, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
Ada beberapa delegasi yang terkendala teknis karena kendala terkait dengan penerbangan dan kendala terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Rencananya sesuai dengan komunikasi dengan Pemprov akan bergabung Selasa siang hari ini. Jelas rilis tersebut. Keterangan itu memang berbeda dengan penjelasan Hamsi bahwa Kemenpora mewajibkan Paskibraka asal Sumbar berangkat pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Saya merasa bukan hanya kelalaian dalam bekerja yang ditujukan oleh Dinas Pora Sulbar. Lebih jauh dari itu, kecurigaan kami seluruh masyarakat Pitu Unasalu semakin kuat dengan perbedaan kedua pernyataan di atas. Hal ini memicu kecurigaan kami bahwa kong kali kong itu bisa saja terjadi, tegas Ferdi. Namun ada yang lebih membuat Ferdi geram. Christina pasca ditetapkan positif COVID-19 justru akan ditelantarkan oleh Dispora. Putri asal Mamasa itu bertolak ke Mamasa tanpa pendampingan protokol kesehatan COVID-19. Ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan alat yang digunakan untuk memeriksa kesehatan khususnya penanganan COVID-19 pada masyarakat, pungkasnya. Dilansir dari Media Express Edi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Mamuju memastikan alat tes COVID-19 di laboratorium mereka merupakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI. Kepala BPOM Mamuju Lintang Purbajaya pun merespon polemik tersebut. Ia mengklaim laboratorium BPOM sudah bekerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Lintang menegaskan, tidak ada permainan dalam uji sampel Christina. Selain itu, kata Lintang, alat tes PCR memiliki BPOM merupakan rekomendasi Kemenkes RI. Alat kami namanya Affiliate Biosystem 7500 dan ini direkomendasikan oleh Kemenkes melalui Litbangkes untuk laboratorium penguji. Jadi kami satu-satunya rujukan untuk Provinsi Sulawesi Barat. Jelas Lintang kepada Media Express ID. Lanjut dia, pihaknya juga secara rutin melakukan uji validasi ke Litbangkes sebagai pembanding. Lintang pun menambahkan bahwa hasil uji sampel di laboratorium BPOM Mamuju keluar tidak lebih dari 24 jam. Lebih jauh, Kepala BPOM Mamuju menjelaskan sejumlah faktor mengapa hasil tes laboratorium bisa berbeda. Jadi banyak faktor. Pertama, teknik pengambilan sampel. Teknik swabnya itu berbeda-beda. Yang kedua, tata cara penyimpanan dan pengiriman sampel. Kalau di puskesmas sebelumnya dengan kami itu jaraknya cepat, tidak sampai 30 menit. Artinya suhu sampel terjaga, urai Lintang. Jika pengiriman sampel dibutuhkan waktu lebih 30 menit, Lintang Purba menyampaikan harus disimpan di wadah yang temperatur suhunya dingin. Kalau suhunya tidak terkontrol, sampel bisa rusak, sambungnya. Terkait kasus Christina, pihak BPOM Mamuju mengaku menerima sampel calon anggota Paskibraka tersebut pada 23 Juli 2021 pagi. Hasilnya keluar sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hasilnya positif, terang Lintang Purbajaya. Polemik yang terjadi itu membuat pemuda pun di Sulbar turun ke jalan. Mereka tergabung dalam Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulbar. Ia menggelar demonstrasi di depan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat pada Senin 2 Agustus 2021. Aksi itu sebagai bentuk polemik Paskibraka tingkat nasional asal Sulbar yang viral seminggu belakangan ini. Masa aksi yang dipimpin Supriyadi tersebut menyuarakan 5 poin tuntutan, yakni 1. Mendesak Polri segera memeriksa dugaan kecurangan yang dilakukan Pemprov Sulbar dalam pemberangkatan calon Paskibraka nasional. Calon bernama Christina tersebut batal diberangkatkan dan diduga syarat korupsi, kolusi, nepotisme. Selama ini, Kadis Dispora bersama dengan antek-anteknya agar sekiranya berlakon dada mengendurkan diri secara baik-baik, atau ada pedalil, ada lagi yang tidak punya apa-apa kawan-kawan seperjuangan. Adik Christina setelah dipulangkan di tempat ini, tentu saja pulang tanpa SOP. 2. Mendesak Gubernur Sulbar agar bertanggung jawab atas gagalnya keberangkatan Christina maupun Nuraliah sebagai cadangan. 3. Mendesak Gubernur Sulbar untuk memanggil tim medis yang melakukan tes PCR tim gugus COVID-19 dan BPOM Mamuju untuk mempertanggungjawabkan hasil tes tersebut. 4. Mendesak pemerintah segera mencopot Kadis Pora Sulbar, Kabid dan tim seleksi yang dianggap curang dalam proses pergantian anggota Paskibraka nasional yang diduga melanggar SK tim seleksi. 5.
mendesak Presiden Jokowi untuk memperlakukan khusus yang difasilitasi oleh Gubernur Sulbar atas anak yang diduga mendapat diskriminasi hak. Demonstrasi oleh Aliansi Pemuda itu diwarnai aksi bakar ban bekas di halaman kantor Dispora Sulbar. Kadispora Hamsi dan Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail tampak menemui maksa aksi. Tentu Muhammad Hamsi selaku Kadispora Sulbar siap dipecat. Ia menunjukkan kepiawaiannya dalam menghadapi masalah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat itu membuktikan dirinya bukan pejabat kaleng-kaleng. Atas desakan massa aksi, ia pun mencoret pilihan mundur dan siap dipecat. Analisis cepat di waktu yang tepat, kemampuan seperti ini memang perlu, terutama pada saat-saat krusial. Dan Hamsi adalah salah satu pemilik anugerah itu. Hamsi sebagai Kepala Dispora dianggap bersalah dalam hal itu, hingga maksa aksi pun menuntut agar sang kadis mundur dari jabatan. Gerakan berlanjut di kantor DPRD Sulbar. Di sana ada Ketua DPRD Suredah dan wakilnya Abdur Rahim. Mereka menjadi mediator antara Hamsi dan maksa aksi. Klimaksnya saat para demonstran mengeluarkan surat tuntutan yang meminta Hamsi siap dicopot dan atau mundur dari jabatan. Surat itu disertai selembar materai. Kadispora pun harus menandatangani surat tersebut. Hebatnya ia bisa menghindar dari jebakan. Hamsi mencoret pilihan dan atau mundur dan hanya menyisakan siap dicopot. Hal ini pun dikomentari praktisi hukum di Mamuju Akriyadi. Akriyadi bilang surat pernyataannya kurang tegas sebab salah satu dalilnya hanya menyatakan sebagai kepala dinas siap dicopot dari jabatan dan siap diproses hukum. Menurutnya, ada atau tidaknya surat pernyataan tersebut sebagai seorang ASN, dia harus selalu siap. Dia harus selalu siap ditempatkan di mana saja. Saya memandang bahwa surat tersebut hanya surat biasa. Tulis akun Akriyadi Jihad Puedola dilansir dari Media Express ID. Berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, pencopotan atau pemberhentian jabatan hanya bisa dilakukan jika memenuhi berbagai unsur pelanggaran. Pun yang berhak mencopot adalah pembina kepegawaian, dalam hal ini kepala daerah. Andai Hamsi memilih siap mundur dari jabatan, tentu dirinya harus legowo dengan inisiatifnya sendiri, meninggalkan kantor Dispora Provinsi Sulawesi Barat. Itulah tadi drama polemik paskibraka yang terjadi di Sulawesi Barat, berita viral dalam sepekan terakhir.